Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa 9 hakim konstitusi terkait kasus dugaan pelanggaran etik. Seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim MK dalam uji materi batas usia Capres-Cawapres telah lengkap. Publik kini menanti putusan MK akan membacakannya pada 7 November mendatang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa seluruh hakim MK dan sejumlah pelapor serta menyelesaikan 19 laporan dari jumlah total 21 laporan dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik kepada 9 hakim MK. Sesuai rencana, MK akan memutuskan kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap 9 hakim MK dalam putusan soal batas usia Capres-Cawapres pada 7 November 2023 mendatang. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik menyebut dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman terbanyak dibandingkan hakim lainnya. Jimli menegaskan bahwa masih terbuka kemungkinan putusan MK bisa menganulir putusan MK nomor 90. Lihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut bukan berarti putusan MK terkait uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu tidak bisa diutak-atik. Bisa saja MK dalam amar putusannya memerintahkan MK mengkaji ulang atau memeriksa ulang pasal tersebut. Putusan MK tidak akan mengubah apa-apa dalam arti nanti dalam amar putusannya hanya bisa menyangkut sanksi kode etik terhadap hakim yang bersangkutan. Bisa saja misalnya MK menyatakan MK meminta supaya MK segera memeriksa ulang atau mengkaji ulang pasal yang jadi permasalahan kita hari ini, pasal 169 huruf Q mengenai salah satu syarat Capres-Cawapres. Karena sudah ada perkara yang masuk tuh, ada 3 perkara yang masuk sudah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya hal itu bisa dilakukan dan Prof. Jimli sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, jadi memang track record-nya kelihatan bahwa Prof. Jimli ini suka membuat terobosan. Saya kira implikasi pada putusan 90 ini jadi penting. Dewan Etik seperti MK memang tidak bisa misalnya menyuruh KPU mencoret nama Gibran. Tidak bisa, karena itu udah beda kewenangannya. Tapi kalau meminta MK untuk memeriksa ulang, menurut saya bisa. Karena ada implikasi yang sangat serius pada putusan 90, sementara tugas Majelis Kehormatan MK ini adalah untuk mengembalikan marwah atau legitimasi MK. Jadi sangat-sangat relevan. Jika MK akhirnya mengambil terobosan itu, maka drama politik bisa terjadi. Posisi Gibran Rakabuming Raka yang diuntungkan oleh putusan MK harus kembali was-was dengan situasi yang ada. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.